Keutamaan sunnah dan adab. Sunnah artinya ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang berupa ilmu, keyakinan, perkataan, dan amal perbuatan. Sunnah Rasulullah SAW ini adalah merupakan sebaik-baik petunjuk. Allah sendiri yang mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang akan kita ikuti. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa-apa yang diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah ia berkata sesuai dengan hawa nafsunya, tapi perkataannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kita disuruh menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya menghidupkan sunnah? Menghidupkan sunnah itu artinya kita mengamalkan dalam kehidupan kita 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan kita diatur, disesuaikan dengan apa ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita menghidupkan sunnah ini bukan sekedar mengamalkan saja, tapi bagaimana kita untuk menganjurkan orang lain untuk mengikuti sunnah dan mencegah orang lain untuk meninggalkan sunnah. Ini dimaksud dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Beruntung orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Karena sunnah ini merupakan suatu bukti kecintaan kita kepada Allah. Kita dicintai oleh Allah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Itulah keuntungan bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Taat kepada Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan petunjuk dan terhindar dari kesesatan. Demikian diterangkan dalam surah An-Nur ayat 54. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya. Man ata'al rasulah faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia mentaati Allah. Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi waliullah. Demikian diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari. Doa-doanya, permohonannya dikabulkan. Orang yang menjalankan sunnah akan memperoleh ma'iyatullah, kesadaran bahwa Allah senantiasa memperhatikannya. Sunnah Rasulullah SAW merupakan penyempurna dari kekurangan amalan-amalan wajib kita. Kalau kita melaksanakan sunnah, itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Terhindar dari perselisihan dan perpecahan, selamat dari sifat ghulu yang berlebih-lebihan dan melewati batas dalam ketaatan, dan selamat juga daripada taksir, meremehkan ibadah. Selamat dari berbagai keburukan, cobaan dan azab. Demikian diterangkan dalam surat An-Nur ayat 63. Selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama Rasulullah SAW di surga. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, bersamaku di dalam surga.
Menjalankan sunnah dapat menghidupkan hati, mendapatkan kesempurnaan iman. Imam Bukhari rahmatullah alaih berkata, orang mukmin yang utama adalah yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bersabarlah, karena sesungguhnya kalian orang yang paling sedikit jumlahnya. Masya Allah. Kita ulangi perkataan dari Imam Bukhari, orang mukmin yang utama adalah yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Ada beberapa kerugian kalau kita meninggalkan sunnah. Tidak termasuk golongan Rasulullah. Amalan tertolak. Tidak sempurna keimanan. Ditimpa kehinaan dan mendapatkan penyesalan yang besar di hari kiamat. Pengamalan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan adab. Nah, jadi kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, pengamalannya ini disebut dengan adab. Apa itu adab? Adab artinya adalah bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan kebaikan budi pekerti dan akhlak terpuji yang didasarkan atas aturan agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab lebih mulia dari ilmu. Imam Malik rahmatullah alaih berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Abdullah bin Mubarak berkata, aku belajar adab 30 tahun. Aku mencari ilmu 20 tahun. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu walaupun banyak. Yusuf bin Al-Husain rahmatullah alaih berkata, dengan mempelajari adab, engkau akan mudah memahami ilmu. Imam Abu Ali Daqqaq berkata, seseorang bisa sampai ke surga dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan adabnya dalam taat, ia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Apabila orang itu meninggalkan adab, ia berhak untuk diusir. Imam Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, orang yang tidak punya adab, berarti ia tidak punya syariat. Ia tidak punya iman, ia tidak punya tauhid. Karena tauhid mewajibkan keimanan, iman menuntut syariat, syariat menuntut adab. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, engkau tidak akan dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat, mulai pagi hingga sore, agar senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus bisa menjaga tingkah laku zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi zahir dan batin dan mengetahui gerak langkahmu. Maka berusahalah sekuat tenaga menjaga diri agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihatmu dalam keadaan yang dilarangnya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu dalam keadaan yang diperintahkannya. Engkau tidak dapat berbuat demikian kecuali apabila engkau membagi waktumu. Engkau susun bacaan-bacaanmu mulai pagi hingga sore hari. Dan perhatikan sunnah-sunnah yang ditetapkan untukmu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Demikian pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah. Maksudnya adalah suri tauladan, contoh, panduan, dan ikutan. Yang dicontoh dan diikuti adalah seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Lifestyle-nya Rasulullah SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Perbuatan Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita ikuti, itu merupakan hasanah. Satu hasanah akan dibalas dengan 10 pahala.
Diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, satu hasanah, maka akan dibalas baginya 10 pahala. Jadi dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengamalkan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, maka berarti kita dapat mengumpulkan banyak pahala. Setiap apa saja kegiatan, pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah akan menjadi ibadah dan bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Adab-adab itu apabila kita berusaha untuk sekuat tenaga mengamalkan adab-adab sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, adab itu akan berbekas di hati kita, akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi keharusan bagi kita. Orang yang mengamalkan sunnah, apabila dia meninggalkan satu sunnah saja, dia akan merasa sangat rugi sekali. Jadi, orang yang meninggalkan sunnah adalah orang yang merugi. Orang yang meninggalkan sunnah adalah rugi. Meninggalkan sunnah, rugi.